agraris. Nah, seperti apa? Nanti tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara negara maritim dan negara agraris. Yang kemudian yang ketiga, dapat menganalisis. Jadi pengaruhnya apa yang mempengaruhi negara maritim, apa yang mempengaruhi negara agraris, sehingga Indonesia menjadi negara maritim dan agraris. Untuk itu kita bisa menyimak Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yuk simak videonya. Meski manusia itu tinggal di darat, tapi ternyata wilayah laut di Indonesia jauh lebih luas, teman-teman. Luas daratan Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautnya sekitar 3,2 juta kilometer persegi. Jika dipresentasikan, sekitar 2/3 atau 62% wilayah Indonesia ternyata adalah perairan loh. Indonesia disebut negara apa? Maritim. Terus kenapa Indonesia disebut negara agraris? Apa? Karena tanahnya subur. Terus termasuk negara apa? Kepulauan. Nah, di buku paket ada tentang kenapa sih Indonesia itu disebut negara maritim dan agraris. Nah, kondisi ini karena letak geografisnya, ya, di mana Indonesia lebih banyak lautannya daripada daratan. Selain itu, Indonesia kan dilewati apa? Garis khatulistiwa, sehingga tanahnya menjadi subur. Jadi Indonesia merupakan negara agraris. Nah, negara agraris ini pekerjaannya apa ya? Agraris. Iya, pertanian, perkebunan. Nah, sekarang yang pertama, Indonesia disebut negara maritim itu karena memiliki laut yang luas. Terus memiliki sumber daya apa? Sumber daya alam, kekayaan alam yang luas. Selanjutnya, apa saja kekayaan alam di Indonesia di laut? Ikan, terus udang, rumput laut. Iya. Nah, pekerjaan masyarakat maritim itu kira-kira apa? Kan di laut. Jadi apa pekerjaannya? Nelayan, terus petani garam, petani rumput laut, budidaya apa lagi? Ikan, terus bekerja di pelabuhan. Nah, dari pekerjaan ini apakah ada anak-anak yang pernah melihatnya secara langsung? Apa? Pernah lihat nelayan secara langsung? Belum pernah. Karena di Jawa termasuk apa? Iya, pegunungan, daratannya luas, pantainya jauh. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari Indonesia sebagai negara maritim ini? Yang pertama itu apa? Ya, menyediakan bahan makanan, menjadi sumber mata pencaharian. Jadi karena lautnya banyak, orang-orang bisa bekerja di laut. Yang ketiga, mendukung kegiatan perdagangan antar pulau. Jadi kalau perdagangan antar pulau lewat jalurnya
karena bahannya subur, jadi masyarakatnya sebagian besar bertani. Dari pekerjaan itu apakah anak-anak pernah melihatnya? Pernah melihat sawah? Pernah melihat orang menanam jagung, memanen jagung? Kalau kebun jagungnya pernah? Nah, yang selanjutnya manfaatnya apa? Nah, manfaat sebagai negara agraris ini sama seperti maritim. Menyediakan bahan makanan, menjadi sumber mata pencaharian, terus juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Ilya membagi berkelompok suku. Jadi nanti kita akan mengerjakan Federasi Indonesia Maritim dan Agraris. Namun sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba dilihat tanya negara maritim itu karena apa? Ya, lautan yang luas. Kalau negara agraris karena subur, terus lautannya luas. Nah, negara maritim itu pekerjaannya apa? Nelayan. Kalau negara agraris, petani. Kalau sumber daya maritim itu apa saja? Menghasilkan apa? Untuk laut. Kalau agraris, tadi. Berarti semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, kita akan mengerjakan belajar negara maritim dan agraris. Yaitu bersama 1, 2, 3. Bisa kan? 1, 2. Ayo. Ayo kelompok 1 sebelah. Yang mana itu negara maritim? Yang mana itu negara maritim? Yang mana agraris? Ya. Jadi nanti akan dibagikan LKPD-nya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, nanti semua perwakilan kelompok harus tulis botol dulu. Jadi ditentukan siapa yang mau beli botol. Siapa yang mau beli botol? Ditentukan. Berarti nanti kelompok 1 melawan kelompok 2, kelompok 3 melawan kelompok 4. Pilihan yang pertama. Memilih apa? Dia memilih pekerjaan yang maritim dan agraris. Memilihnya berapa? 2 maritim dan 2 agraris. Setelah itu mendapatkan LKP. Sudah siap semua? Sudah mengerti? Sekarang kelompok 1 perwakilannya siapa berdiri? Ayo kelompok 1 maju depan. Ayo mulai. Coba diselesaikan kehidupan negara maritim dan agraris.
paham untuk soal evaluasinya dikerjakan di rumah. Ya. Evaluasinya dikerjakan di rumah.